Selamat malam. Malam. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga hasil dari analisa kami mengenai pencurian data Yahoo. Selamat menyaksikan. Selamat. Nawal Khalif Muntasari akan memberitahukan sedikit hasil terkait diskusi kelompok kami, yaitu soal studi kasus Yahoo Intellectual Property Thief Case atau kasus pencurian properti yang dialami oleh Yahoo di tahun 2022 di bulan Februari. Yahoo suffered a heavy blow when employee Qian Zheng, in the position of a senior research scientist, stole the company's intellectual property by downloading 570,000 files of such code just as he quit to join Trade Desk, a direct competitor of Yahoo. The files include Yahoo's search code of AdLearn property, ML, and optimization tech, the company engine for DSP digital marketplace for real-time ad purchase, GitHub repositories, bidding research file, and strategy document, which also include competitive analysis of the trade desk. Yahoo alert to this download was made 45 minutes after the trade desk gave the offer to Zheng. He downloaded the source code to Yahoo's company laptop and transferred it without permission to other personal external storage device. These devices were in Zheng's possession until a case and disease order was filed by Yahoo. Oke, bagaimana terkait proses terjadinya peristiwa? Untuk prosesnya sendiri, insiden pencurian kekayaan intelektual oleh Qian Zheng sendiri dapat dijelaskan secara kronologis, yaitu melalui beberapa tahap utama berikut. Tahap inisiasi dan motivasi. Untuk yang terjadi di sini adalah penerimaan tawaran pekerjaan. Qian Zheng atau Senior Research Scientist di Yahoo menerima tawaran kerja dari The Trade Desk, TDD, saing langsung Yahoo dalam teknologi perikanan digital. Lalu yang kedua, munculnya niat jahat atau tawaran tersebut memunculkan konflik kepentingan dan niat untuk membawa serta aset berharga Yahoo ke perusahaan baru, baik untuk keuntungan maupun kompetitif. Untuk tahap eksekusi pencurian datanya sendiri, penyalahgunaan hak akses sendiri sebagai karyawan senior, saya memiliki akses sah ke repositori internal Yahoo, termasuk kode sumber, dokumen strategi, dan hasil riset. Ia menyalahgunakan hak akses tersebut untuk mengunduh data dalam jumlah yang besar. Eksfiltrasi data atau sekitar 45 menit setelah menerima tawaran dari TDD, Zheng mengunduh sekitar 570.000 files laptop perusahaan, kemudian mentransfernya ke dua perangkat penyimpanan eksternal pribadi. Jadi data yang dicuri itu termasuk kode sumber AdLearn, teknologi optimasi iklan berbasis ML, DSP engine, repository GitHub internal, file riset, serta dokumen strategi berisi analisis kompetitif terhadap TDD. Tahap pasca insiden yaitu pengunduran diri dan kepemilikan ilegal. Setelah pencurian, Zheng resmi mengundurkan diri dari Yahoo dan menyimpan seluruh data tersebut secara pribadi. Tindakan hukum, setelah mendeteksi aktivitas melalui audit atau sistem keamanan internal, Yahoo mengeluarkan perintah case and disease dan melaporkan tindakan Zheng sebagai pencurian kekayaan intelektual. Untuk identifikasi bentuk ancaman siber yang paling relevan, untuk bentuk ancaman siber dalam kasus ini itu merupakan ancaman internal, inside threat, dengan manifestasi pencurian kekayaan data intellectual property theft, melalui eksfiltrasi data atau data exfiltration. Untuk insider threat-nya sendiri, alasannya itu karena pelaku adalah orang dalam, Zheng memiliki akses resmi dan kepercayaan tinggi di organisasi, penyalahgunaan akses, ia memanfaatkan akses legal untuk tujuan ilegal yang sulit dideteksi karena dilakukan dari dalam sistem, dan motivasi pribadi, dorongan ekonomi dan profesional saat berpindah ke pesaing. Yang kedua adalah intellectual property theft. Targetnya bukan data pelanggan, tapi aset berharga perusahaan seperti rahasia dagang trade secrets dari AdLearn, kode sumber yang dilindungi hak cipta, dokumen strategis yang bersifat rahasia bisnis, serta tujuan mendapat keuntungan kompetitif bagi perusahaan baru dan dirinya sendiri. Untuk data exfiltration-nya, teknisnya itu pencurian dilakukan dengan cara menyalin data secara ilegal dari sistem internal ke media eksternal. Tahapannya yang pertama itu pengunduhan dari data ke laptop perusahaan, lalu dari laptop perusahaan itu ditransfer ke perangkat pribadi eksternal.
Untuk klasifikasi kasus dalam kategori cybercrime, kasus ini diklasifikasikan sebagai cybercrime against property atau kejahatan siber berbasis properti. Untuk definisinya, cybercrime against property mencakup tindakan pencurian, manipulasi, atau penghancuran aset digital milik orang lain. Aset tersebut bisa berupa properti fisik, perangkat keras, maupun properti tidak berwujud, intangible property, seperti kode sumber, algoritma, atau rahasia dagang. Yang kedua, relevansi dengan kasus. Objek kejahatan, kode sumber, dan dokumen strategi Yahoo merupakan kekayaan intelektual aset yang tak berwujud dengan nilai ekonomi yang tinggi. Modus operandi menggunakan sarana digital, akses internal, dan perangkat komputasi untuk mencuri aset. Dampaknya sendiri, kerugian kompetitif dan finansial pada Yahoo bukan terhadap individu atau publik. Lalu, bukan terhadap individu karena ini tidak menargetkan privasi atau data pribadi, dan juga bukan terhadap pemerintah karena tidak menyangkut sistem publik atau infrastruktur nasional, serta bukan terhadap masyarakat luas karena efeknya terbatas pada ranah korporasi. Oke, jadi itu yang bisa saya deklarasikan atau saya identifikasi terhadap kasus ini. Intinya kasus ini itu dimulai dari Kian Seng, yang dimana dia merupakan senior research di perusahaan Yahoo, yang dimana dia itu mencuri data milik perusahaan Yahoo setelah dia mendapatkan tawaran dari TTD. Dan kegiatan ini dilakukan dengan cara dia mengunduh data 570.000 data Yahoo ke laptop perusahaan, lalu oleh dia ditransfer ke perangkat pribadi eksternal, seperti itu. Analisis kemungkinan motivasi pelaku berdasarkan teori motivasi cybercrime. Nomor 4. Kian Sang atau dikenal sebagai ex-peneliti Yahoo mencuri data teknologi perusahaan. Yang pertama, rational choice theory atau pilihan rasional. Motivasinya ialah ekonomi dan karir. Penjelasannya, sang pencuri data demi keuntungan pribadi saat pindah ke pesaing. Yang kedua, general strain theory atau tekanan. Motivasinya ketidakpuasan dan balas dendam. Untuk penjelasannya yaitu karena rasa frustasi atas gaji, pengakuan, atau karir di Yahoo yang mendorong tindakan ilegal tersebut. Lalu yang ketiga, self-enhancement atau pengakuan intelektual. Motivasinya ingin diakui kemampuannya. Penjelasannya karena ia merasa kontribusinya tidak dihargai, sehingga sang pelaku ingin membuktikan nilai dirinya. Dari 3 kemungkinan motivasi pelaku tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gabungan antara keuntungan ekonomi, karir, dan rasa ketidakpuasan terhadap utama ialah motivasi utama sang pelaku. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Linta Aulia Nur Aini dengan NIM akhir 017. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai potensi kerugian dari perusahaan Yahoo. Di sini kami sudah membagi menjadi 4 kerugian. Yang pertama, aspek finansial, yang dimana kerugiannya ada kerugian kompetitif yang merupakan kehilangan keunggulan pasar karena teknologi inti yang mereka miliki, yaitu kode sumber Edelman dan algoritma di SP ini jatuh ke tangan pesaing The Trade Desk. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar dan pendapatan di bisnis iklan yang sangat-sangat kompetitif. Yang kedua adalah biaya litigasi yang sangat besar untuk proses hukum, yaitu gugatan perdata dan kemungkinan pidana terhadap sang dan potensi tuntutan terhadap perusahaan penerimanya, termasuk biaya pengacara, penyelidikan forensik digital, dan potensi denda atau ganti rugi. Yang ketiga ada investigasi ulang R&D, yang dimana perusahaan harus mengeluarkan biaya investigasi ulang yang substansial untuk mengembangkan dan menerapkan versi baru dari teknologi yang dicuri guna memulihkan keunggulan kompetitif. Yang keempat dari aspek finansial adalah penurunan nilai aset, yang dimana nilai pangsa kekayaan intelektual IP yang dicuri tersebut merosot karena status kerahasiaannya sudah hilang. Yang kedua, kita membagi menjadi aspek hukum, yang dimana dapat ada pelanggaran rahasia dagang dan pelanggaran rahasia pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengharuskan Yahoo mengajukan gugatan untuk mengklaim kembali asetnya dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Yang kedua, pada potensi aspek hukum ini ada kewajiban kontraktual, yang dimana pelanggaran terhadap perjanjian kerahasiaan NDA dan perjanjian non-kompetisi jika ada, yang telah ditandatangani oleh karyawan mereka. Yang tiga yaitu ada kepatuhan regulasi, yang dimana potensi sanksi atau tuntutan hukum jika data dicuri dengan tidak sengaja mengandung data pribadi atau PII pelanggan atau karyawan yang tentunya melanggar regulasi perlindungan data.
Yang ketiga di sini ada aspek reputasi yang dimana kerugiannya ada kepercayaan mitra bisnis. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ketika mitra bisnis sudah tidak percaya, terjadilah kerusakan citra perusahaan di mata klien, investor, dan mitra yang bergantung pada Yahoo, menimbulkan keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam melindungi aset digital dan rahasia dagang mereka. Yang kedua ada kepercayaan karyawan yang tentunya hilang dan penurunan moral di kalangan karyawan karena insiden menunjukkan kelemahan kontrol internal dan sistem pengawasan karyawan yang tentunya dapat memicu ketidakpastian. Yang ketiga ada citra publik yang tentunya stigma terhadap perusahaan ini menjadi perusahaan yang tidak aman atau rentan terhadap ancaman internal yang dapat merugikan upaya perekrutan talenta baru. Yang terakhir kita membagi menjadi aspek operasional yang di sini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama gangguan bisnis yang dimana dibutuhkannya waktu dan sumber daya yang besar untuk menanggapi insiden, termasuk investigasi forensik, proses hukum, dan peninjauan keamanan yang tentu mengalihkan fokus dari kegiatan bisnis inti. Yang kedua ada perubahan sistem keamanan yang dimana perlunya implementasi mendadak dan mahal untuk memperketat kontrol akses, lalu membatasi unduhan massal, dan menerapkan sistem DLP atau Data Loss Prevention yang baru. Yang ketiga ada kerusakan integritas data karena keraguan terhadap kebutuhan, keutuhan, dan keaslian kode sumber serta dokumen strategi yang saat ini ada. Karena tidak diketahui secara pasti sejauh mana sih informasi yang dicuri telah disalahgunakan atau mungkin dimodifikasi. Itu saja mengenai potensi kerugian perusahaan Yahoo, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lembaga berwenang dalam penanganan kasus serupa di Indonesia. Bagian 6, pencurian kekayaan intelektual digital oleh karyawan. Bareskrim Polri bertugas menangani kejahatan siber seperti pencurian data dan kebocoran informasi. Lalu ada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kita kenal sebagai Kominfo yang bertugas mengawasi dan melindungi data pribadi dan juga memberi sanksi administratif kepada para pelaku. Lalu ketiga ada Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian tersebut menangani aspek hukum hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Lalu ada BSSN atau dikenal sebagai Badan Siber dan Sandi Negara yang melakukan forensik digital dan memperkuat keamanan siber skala nasional. Lalu ada Pengadilan Negeri atau Niaga yang bertugas mengadili perkara pidana ataupun perdata terkait pelanggaran kekayaan intelektual. Kesimpulan dari materi tersebut, penanganan dilakukan secara terpadu antara aparat penegak hukum, regulator, dan lembaga keamanan siber. Lalu yang ketujuh, analisis jenis privasi yang dilanggar oleh kasus Yahoo. Yang pertama ada informational privacy atau informasi privasi. Pencurian kode sumber, dokumen strategi, dan data internal perusahaan. Melanggar hak perusahaan untuk mengendalikan informasi rahasia. Konsekuensi dari tindakan tersebut yaitu hilangnya keunggulan kompetitif, kerugian finansial, dan rusaknya reputasi. Decision privacy atau privasi keputusan secara tidak langsung, yaitu dokumen strategi dan riset yang dicuri membuka arah keputusan bisnis internal Yahoo. Memberi pesaing akses terhadap keputusan strategis perusahaan tersebut. Kesimpulannya, jenis privasi yang paling dilanggar adalah informational privacy, karena pelaku mengakses dan menyalin informasi-informasi yang sensitif tanpa izin perusahaan dan menyebabkan kerugian besar baik secara finansial dan strategis. Baik, perkenalkan nama saya Moses Morales Evan dan di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya untuk poin 8 yaitu data sensitif yang terekspos dan poin 9 yaitu faktor risiko privasi. Nah, jadi yang pertama, data sensitif apa saja sih yang sebenarnya tercuri dalam kasus Yahoo ini? Jadi yang pertama, tentunya adalah identitas karyawan, berupa nama, jabatan, dan email. Kenapa hal ini tergolong sensitif? Karena dengan tercurinya data ini, maka pihak luar bisa melakukan phishing, bisa melakukan impersonasi atau berpura-pura menjadi orang lain, dan juga bisa melakukan serangan di media sosial.
Lalu yang kedua ada credential system, yaitu API key, token, dan password. Hal ini tentu saja sangat sensitif karena ini memungkinkan orang luar untuk mengakses sistem yang seharusnya hanya boleh diakses oleh pihak internal. Lalu selanjutnya ada dataset pengguna atau log aktivitas. Hal ini juga tergolong sensitif karena dapat menunjukkan perilaku unik tiap pengguna. Lalu selanjutnya ada percakapan pribadi dan informasi klien. Ini tentunya sensitif karena mengandung informasi-informasi terkait pihak ketiga yang seharusnya kita sudah dipercayai untuk menjaganya dengan baik. Dan 4 poin yang telah saya sebutkan tadi adalah tergolong data pribadi sensitif atau personally identifiable information. Untuk poin ke-9 terkait faktor resiko privasi. Di sini ditinjau dari 4 faktor, yaitu jumlah, kecepatan, durasi, dan ragam data. Yang pertama dari faktor jumlah, dampaknya sangat tinggi karena file yang terunduh adalah 570.000 file. Besarnya volume meningkatkan peluang PII itu makin bocor. Lalu selanjutnya ada kecepatan, dampaknya ini beresiko tinggi karena unduhan dilakukan kurang lebih 45 menit setelah diterima. Maka berarti deteksi awalnya sangat buruk. Lalu selanjutnya ada durasi. Durasi ini juga dampaknya sedang sampai tinggi karena file ini berada berminggu-minggu di perangkat pribadi sebelum dilakukan cease and desist. Cease and desist itu maksudnya adalah penanggulangan masalah oleh Yahoo. Lalu selanjutnya ada dari faktor ragam data, dampaknya juga sangat tinggi karena kombinasi source code, dokumen bisnis, dan file penelitian meningkatkan faktor resiko ini menjadi makin parah. Jadi faktor yang paling berpengaruh adalah jumlah dan ragam data, karena memperluas potensi kebocoran, informasi pribadi dan rahasia yang seharusnya terlindungi dengan keamanan maksimal. Nah, mungkin untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, atau untuk memperbaiki keadaan seperti ini, kita bisa melakukan beberapa step. Mungkin yang pertama adalah untuk membatasi akses dan pantau jika terjadi unduhan besar secara tiba-tiba yang mencurigakan. Untuk poin kedua, mungkin kita bisa mengamankan repositori kode dan file konfigurasi. Dan yang ketiga adalah segera cabut akses ketika ada karyawan yang resign. Jadi, karyawan tersebut tidak bisa masuk kembali ke sistem setelah mereka resign. Dan yang terakhir adalah audit forensik cepat terhadap perangkat tersangka. Jadi, ketika dicurigai ada pencurian data atau sebagainya, langsung kita lacak perangkatnya di mana dan siapa pelakunya, lalu langsung kita lakukan penyitaan kepada perangkatnya dan kita teliti apa saja yang dilakukan terhadap file-file kita. Baik, mungkin untuk poin 8 dan 9 cukup dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini ada poin terakhir yang merupakan rekomendasi atau langkah mitigasi dan solusi dari kami untuk perusahaan Yahoo. Di sini kami membagi menjadi 2, yaitu solusi teknis dan juga non-teknis. Yang dimana solusi teknis ini ada 5 solusi yang kami sudah analisa. Yang pertama ada kontrol akses berbasis kebutuhan, yang dimana diterapkannya prinsip less privilege yang aksesnya ini paling sedikit. Karyawan hanya diberi akses ke data dan kode sumber yang mutlak diperlukan oleh pekerjaan mereka. Jadi setiap karyawan hanya mengakses kode sumber yang mereka butuhkan. Nah, ini diperlukan untuk kontrol akses berbasis peran atau role based access control atau RABC untuk menanggulangi atau meminimalisir adanya penyebaran data yang tidak diperlukan. Yang kedua ada data loss prevention atau DLP yang merupakan implementasi solusi dari DLP di semua titik akhir. Jadi di setiap endpoint ini ada implementasi dan jaringan untuk memantau untuk memblokir upaya transfer data massal ke perangkat penyimpanan eksternal seperti USB, cloud pribadi, atau penggunaan ke email pribadi atau repositori publik. Jadi data loss prevention ini dapat menjadi langkah mitigasi untuk adanya kecurangan ataupun tindak kejahatan di cyber selanjutnya. Yang ketiga ada insider monitoring, yang dimana kita menerapkan solusi user dan entity behavior analytic atau UAB untuk secara otomatis mendeteksi anomali. Contohnya, memicu peringatan jika karyawan mengunduh 570.000 file atau mengakses akses yang tidak biasa mereka gunakan, terutama setelah
menerima tawaran kerja dari pesaing. Jadi, insiden monitoring ini bisa memonitor karyawan-karyawan ketika terjadi anomali. Nah, yang keempat ada enskripsi data kritis, yang dimana kekayaan intelektual ini dipastikan bahwa kode sumber dan algoritmanya ini dienskripsi baik saat transit maupun saat diam atau saat at rest. Enskripsi pada perangkat perusahaan ini akan mengurangi risiko jika perangkat dicuri. Jadi ketika perangkat dicuri namun kodenya ini sedang at rest, itu akan meminimalisir adanya pencurian kode sumber. Dan yang kelima ada audit log dan forensik data digital yang merupakan pertahanan log aktivitas pengguna yang detail termasuk akses file, operasi unduh, dan transfer ke perangkat eksternal. Nah, melakukan audit secara teratur, terutama saat proses offboarding karyawan senior, itu dapat menjadi langkah mitigasi dan solusi teknis untuk perusahaan Yahoo. Di sini kita juga ada solusi non-teknisnya, ada pelatihan kesadaran keamanan yang diselenggarakan pelatihan wajib dan berkala mengenai kebijakan keamanan data, konsekuensi hukuman pencurian IP, dan cara mengidentifikasi serta melapor aktivitas mencurigakan. Jadi spotting red flag, jadi kalau ada red flag itu bisa kita langsung spot, jadi langsung pelatihan kesadaran keamanan itu sudah tertanam pada tiap-tiap karyawan. Yang kedua ada kebijakan offboarding yang ketat. Jadi ketika ada karyawan offboarding, kita langsung mencabut segera semua akses termasuk jaringan VPN, email, dan repositori kode. Yang ketiga ada perjanjian hukum yang dan klausul hak kekayaan intelektual atau IP right dalam kontrak kerja, termasuk penegasan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan on the clock adalah milik perusahaan. Yang keempat yaitu budaya kerja dan pengelolaan SDM, yang dimana kita harus membangun budaya kerja positif untuk mengurangi motivasi balas dendam atau ketidakpuasan. Yang kelima adalah pengawasan perekrutan pesaing. Jadi Yahoo harus menerapkan protokol khusus untuk karyawan yang pindah ke pesaing langsung, termasuk pemantauan aktivitas digital yang lebih ketat di hari-hari terakhir bekerja, dan menekankan kembali pada kewajiban kerahasiaan mereka. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai analisa kami terhadap kasus Yahoo ini. Kami juga melampirkan daftar pustaka sebagai bahan literatur kami dalam menganalisis setiap poin-poin yang ada dalam PowerPoint ini. Berikut daftar pustakanya kami tampilkan. Kami juga membuka diskusi lebih lanjut mengenai seluruh adanya kejahatan cyber, khususnya di Yahoo ini, untuk kami jadikan bahan evaluasi pembelajaran kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.